Ya, pemirsa, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering, tapi nggak bikin boring pemirsa. Kali ini banyak banget tips yang bisa aku bagikan ya, semoga bermanfaat juga dan kita masih belum selesai, karena masih tetap mau ngobrol nih bareng sama Kak Andi. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, tanya-tanya lagi, aku mau tahu dulu nih supaya pemirsa juga menjadi termotivasi. Sampai dengan hari ini, omset yang sudah didapatkan sudah sampai di angka berapa nih ya? Nanti kita bilang sukses, tapi kadar orang kan suka berbeda-beda. Boleh dong dijawab Kak Adi? Aduh, oh, ini boleh ya, boleh banget ya. Oke, ada di digit berapa nih? 5 digit kan? Alhamdulillah sih omset sekarang tuh per bulan sekitar, ini omset koper ya Kak ya, sekitar 900 sampai 1 eman lah dalam sebulan. Wow. Dan ini bisa dicapai pemirsa mulai dari berkeliling secara langsung jualan minyak tanah loh. Itu ternyata mungkin loh. Tapi Kak Andi pernah nggak sih dalam prosesnya gitu? Jual minyak tanah lagi ya Kak? Aku bukan jual minyak tanah. Ya, sekarang udah enggak gitu. Sekarang udah distributor gitu. Tapi diawali dengan berjualan minyak tanah secara langsung, benar-benar bawa-bawa drijen gitu ya. Ya ampun, kalau kita lihat mungkin sekarang juga masih banyak yang berjualan semacam itu dan kita tidak pernah tahu masa depan seseorang begitu ya. Iya, benar banget Kak. Oke. Nah, Kak Andi, tapi pernah nggak sih dalam prosesnya gitu ya ketika Kak Andi melakukan proses membangun bisnis gitu ya, ada aja gitu yang kurang support misalnya, seperti pasti kan kita bisnis tuh nggak langsung yang dapat omset miliaran gitu kan, rasanya kan itu satu hal yang harus benar-benar diupayakan. Ada nggak sih yang nggak percaya, nggak mungkin lah Di, kamu tuh mimpinya terlalu tinggi dan lain sebagainya, ada nggak omongan-omongan samping kanan kiri semacam itu? Banyak banget. Gimana? Iya, banyak banget mulai dari teman bahkan ada yang nggak mau berteman lagi gara-gara dulu aku jualan minyak tanah gitu. Terus ada sedih kalau diceritain sih Kak Irma. Iya. Kesedihan yang menguatkan justru, nggak apa-apa diceritakan dong. Iya, tapi yang paling menguji kesabaran itu dulu adalah support dari keluarga itu yang kurang sih dulu Kak Irma. Dulunya. Jadi waktu pertama kali memulai satu usaha itu benar-benar dari keluarga, dari ayah, ibu, kakak, adik-adik itu banyak banget yang mungkin memandang sebelah mata terhadap apa yang aku lakuin gitu. Tapi pelan-pelan aku percaya diri bahwa harus bisa nih pelan-pelan untuk membuktikan kepada semuanya bahwa aku bisa berhasil dengan pilihan aku gitu. Alhamdulillah sampai dengan detik ini akhirnya bisa buktiin dan sekarang mereka jadi 100% support dengan apa yang aku lakukan gitu Kak Irma. Wow, nah ini bisa jadi satu hal juga yang mengingatkan kita semua, karena kadang-kadang kita butuh support dari orang-orang terdekat, tapi kadang-kadang juga orang-orang terdekat justru yang bukannya tidak mensupport, tapi mereka pasti ingin yang terbaik untuk kita. So kadang-kadang mereka suka menjaga kita dari kegagalan gitu ya. Padahal itulah yang kemudian menguatkan kita. Dan pencapaian terbesar apa sih yang sudah Kak Andi dapatkan sejauh ini? Kalau pencapaian terbesar, boleh ya kita ngomong ya ini ya Kak Irma ya. Jadi kalau masalah pencapaian terbesar sih yang aku syukurin adalah aku bisa, dari semua yang aku dapatin saat ini, aku bisa keliling kurang lebih hampir sekitar 20-an negara. Terus juga itu dari hasil sendiri loh Kak Irma. Terus juga alhamdulillah juga kemarin diberikan kesempatan di 2018 untuk naik haji Kak Irma. Masya Allah, ya Allah, itu aku ngiri banget, ya ampun. Boleh ya kalau ngiri hal-hal yang kayak gitu ya, positif ya. Ini juga insya Allah kalau pandemi sudah selesai, pengen banget ajak ayah, ibu, keluarga pada berangkat umroh semua gitu. Tapi yang paling penting itu adalah aku bisa bermanfaat buat lebih banyak orang Kak Irma, karena bagaimanapun aku punya reseller yang kurang lebih 200 orang dan reseller itu pasti punya keluarga dong Kak Irma yang betul banget, betul gitu kan. Dan aku senang banget karena aku percaya dan yakin bahwa mereka itu semuanya mitra-mitra aku, pasti mereka mendoakan aku yang baik-baik. Alhamdulillah ya, jadi didoakan oleh banyak orang, dicintai oleh banyak orang, itu yang membuat aku menjadi satu hal yang menurut aku pencapaian yang luar biasa di usia aku yang sekarang ini menginjak 30 tahun. Oke, keren banget, Masya Allah. Ini sepertinya semua pemirsa jadi pengen tahu ini gimana dong aku mau mulai nih biar aku bisa cepat sukses juga gitu ya. Dan ini pemirsa lagi-lagi aku harus ingatkan waktunya itu tidak singkat, 10 tahun. Ini setidaknya ini adalah waktu yang
ya yang harus kita relakan, kita berjuang, kita tidak ingat capek. Karena kadang-kadang ya namanya bekerja ada masa-masa bosannya gitu ya Kak Andi ya. Ada masa-masa di mana aduh kayaknya lelah gitu. Boleh nggak istirahat sejenak gitu. Modal 40.000 di awal loh Kak Irma. Berapa? 40.000? 40.000. Okay. Ya kan mulai disisip-sisip gitu kan, disisip-sisip. Jadi setiap lagi punya bisnis apa gitu, terus juga ikut orang kerja sana sini, jualan minyak tanah, terus juga jadi multi level, dari bonus multi level juga. Jadi itu semuanya disisip-sisip, di saving gitu Kak Irma, dan akhirnya ketika aku udah punya uang yang agak lumayan dikit gitu ya, nggak banyak-banyak banget, ya itu dijadikan modal di awal gitu. Nah yang jadi problem ini kan Kak Irma, yang jadi problem ini kan banyak banget orang yang pengen memulai usaha, tapi yang mereka pikirkan pertama itu adalah modal Kak Irma. Yes. Gitu. Aduh, saya nggak punya modal nih, saya pengen punya usaha ini, tapi saya nggak punya modal. Aku sih saranin jangan pinjam ya, jangan pinjam. Aku saranin, karena segala sesuatu, apalagi itu adalah bisnis, usaha, kalau kita mulainya dengan langsung minjem, itu nggak akan berkah sih menurut aku pribadi ya, pribadi. Pasti akan ada aja yang namanya problem, akan ada aja yang namanya kendala gitu, dan akhirnya itu membuat kita juga nggak bisa konsisten ketika berbisnis. Jadi dulu tips aku tuh adalah aku kumpulin salary dari semua yang aku lakukan di usia 20 sampai di usia 23 Kak Irma. Jadi aku nabung duit aku, jadi aku lebih disiplin terhadap itu semua, nggak mau gaya-gaya dulu gitu, sesuai dengan kebutuhan aja, apa yang memang penting dibeli gitu, kalau yang nggak penting nggak beli dulu, yang lainnya disimpan, ditabung. Kenapa? Karena itu yang akan aku jadikan investasi leher ke atas. Istilahnya aku bekerja sama orang kan aku belajar pengalaman juga. Aku dapat juga banyak hal gitu dari sana selain dapat penghasilan. Nah itu semuanya aku investasikan Kak Irma. Jadi aku ikut seminar, aku ikut workshop sana sini gitu dari uang-uang itu, dan akhirnya membuat aku jadi lebih yakin dan percaya diri lagi untuk aku harus mulai do something untuk create my business gitu Kak Irma. Keren banget. Jadi dimulai nih kalau mau bisnis kemudian modalnya belum ada, berarti mulai nabungnya dulu gitu ya. Karena itu juga bagian dari berbisnis gitu ya sebenarnya. Next, apalagi tipsnya nih Kak Andi kalau orang mau mulai bisnis? Yang berikutnya adalah kita harus bisa tentukan juga Kak Irma, tentukan set goal waktu, estimasi waktu kita gitu ya. Boleh sekarang kita jadi budak corporate gitu ya, sekarang mungkin kita bekerja sama orang, tapi kita harus punya yang namanya estimasi waktu yang jelas, kira-kira berapa tahun kita akan bekerja sama orang gitu. Kalau aku dulu seperti cerita aku berpikirnya adalah aku harus sekitar 2, 3, 4 tahun lah mentok aku harus bisa untuk punya bisnis sendiri gitu, sehingga jelas targetnya. Kalau udah jelas targetnya, kita bisa gampang dan dengan mudah untuk menyusun rencana-rencana apa, langkah-langkah apa saja yang akan kita siapkan untuk akhirnya kita memulai bisnis nih nanti. Nah, terlepas dari semua itu kembali lagi konsistensi dan disiplin di awal itu yang perlu banget teman-teman harus lakuin gitu. Aku dulu bahkan Kak Irma, aku sama sekali nggak pernah beli baju di toko ya, di toko atau mungkin di mall-mall, aku sama sekali nggak pernah. Jadi di usia 20 sampai di usia 20, aku ingatnya di usia 22, itu aku masih beli baju itu yang baju-baju pre-love gitu loh Kak Irma, yang bekas-bekas gitu. Yang dijual di pasar, harganya mungkin meja bisa dapat 10.000 gitu kan. Aku jujur aku pakai itu semua dulu aku. Bukan berarti aku nggak sanggup, nggak mampu untuk beli baju bagus, bukan. Tapi baju bagus itu aku beli sekali setahun aja pada saat Lebaran doang. Pada saat Lebaran tetap ya pakai baju baru gitu ya. Sesuai kebutuhan. Iya, jadi ini yang kadang-kadang kita nggak sadarin bahwa kita harus disiplin masalah finansial. Apalagi kalau kita sadar bahwa kita berasal dari keluarga yang mungkin secara finansialnya itu tidak bisa mensupport kita 100% atau anak-anaknya untuk memulai usaha. Jadi bukan menjadi alasan gitu kalau misalkan memang kita berasal dari keluarga seperti itu, bukan alasan membuat kita untuk tidak bisa menjadi orang berhasil. Karena rata-rata juga story orang sukses juga kebanyakan juga dari keluarga yang memang secara ekonomi juga tidak menguntungkan bagi mereka ketika mulai di awal. Masih ada tips-tips selanjutnya? Dan jangan lupa sedekah.
Itu jadi tips yang paling goalsnya tuh ya. Karena katanya kalau misalnya kita mau mendapatkan sesuatu, maka kita harus merelakan sesuatu seperti yang sudah disampaikan ke Andi juga, termasuk dengan aktivitas sedekah itu sendiri gitu ya. Iya. Dan jangan lupa bahwa kalau kita semakin banyak keuntungan yang kita dapat dari bisnis kita, sedekah kita harus gila-gilaan gitu Kak Irma. Betul, ya, betul. Jadi semakin banyak cuannya, semakin gila juga kita sedekahnya. Jadi jangan sampai pelit-pelit dan sedekah. Insya Allah pintu rezeki bakalan terbuka. Saya tuh kayak gitu Kak Irma. Jadi kita di mau cerita dikit ya, kalau di tempat usaha kita atau mungkin di manajemen kita itu memang kita ada menyisihkan beberapa persen untuk kita lakukan charity tiap bulannya Kak Irma. Gitu. Oke. Dan insya Allah kalau misalkan bakalan berjalan, ini juga kita bakalan mau bikin charity di Turki nanti Kak Irma, mau bagi-bagi selimut, terus juga bagi-bagi jaket gitu buat tunawisma di sana gitu. Dan itu juga memang sama tim yang di sana juga kita pengen untuk bagi-bagi gitu. Dan alhamdulillah selama kita melakukan sedekah secara besar-besaran ini kita benar-benar dibantu sih. Kayak Allah tuh ada aja jalannya, ceritanya rezeki kita itu akhirnya bertambah aja gitu loh Kak Irma. Jadi Oke, keren banget Kak Andi, luar biasa. Semoga juga nanti rencananya bisa sampai ke Turki gitu ya, dilancarkan juga gitu. Tentunya kita membawa niat yang baik, insya Allah Allah akan membantu dengan caranya begitu ya Kak Andi ya. Terima kasih Kak Andi sudah berbagi bersama dengan rekan-rekan di Televisi Muhammadiyah gitu ya. Terima kasih banyak. Semoga bisa berjumpa lagi. Nanti kita bisa juga kemudian hadir di sini lagi, atau nanti ke Turki kita bersama-sama meliput kegiatannya ya. Insya Allah. Semoga ada kesempatan ya. Kita udah diundang. Sama-sama. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Terima kasih juga buat semua tim yang terlibat di TV Muhammadiyah. Mudah-mudahan acaranya terus sukses dan terus menginspirasi banyak orang. Pastinya, insya Allah. Terus semangat juga Kak Andi agar terus bisa menginspirasi kita semua juga. Sehat-sehat selalu dan salam untuk keluarga juga tim yang ada di sana. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan program ini. Semoga ini dapat menginspirasi tentunya. Kalau masih ketinggalan segmen-segmen sebelumnya, tonton ya sampai dengan tuntas, karena semuanya akan memberikan manfaat bagi kita semua. Sukses terus untuk kita, sehat-sehat selalu. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.